Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan hari ini membongkar makam Dandi Saputra, kakak kandung bocah AP yang diduga tewas akibat dianiaya ibu kandungnya untuk pesugihan. Usai dibongkar, jenazah akan diotopsi guna memastikan penyebab kematian. Makam Dandi Saputra di lingkungan Lembang Panai, Kelurahan Gantarang, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ini dibongkar petugas dari tim forensik Bidokes, Polda Sulawesi Selatan. Petugas menggali makam korban karena diduga tewas akibat dianiaya orang tuanya. Ironisnya, korban diduga dianiaya hingga tewas lantaran dijadikan tumbal oleh orang tuanya. Menurut lurah setempat, penggalian makam guna memastikan dugaan korban yang tewas secara tidak wajar. Untuk mengantisipasi isu-isu terkait dengan pesugihan atau hal-hal, semoga ada titik terang setelah dilakukan otopsi, karena kita serahkan semua ke pihak yang berwajib dan penggalian, sementara juga dilakukan beberapa penyelidikan oleh pihak kepolisian. Usai makam korban dibongkar, tim forensik langsung mengambil sampel pada jenazah korban untuk diotopsi. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Palembang ditangkap lantaran membuat laporan palsu. Laporan dibuat karena ia takut diketahui suami jika motor miliknya dibawa lari pria kenalannya. Inilah suasana penangkapan pelaku oleh Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang di kediamannya di Jalan Mataram, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku ditangkap lantaran membuat laporan palsu ke polisi dengan alasan dirinya dibegal. Setelah diselidiki secara berulang kali, terdapat beberapa kejanggalan. Pelaku menipu karena takut dimarahi suami lantaran motor milik pelaku telah dilarikan oleh pria kenalannya. Tidak benar. Yang benar apa? Pelaku kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan teman pria pelaku telah diamankan di Polda Sumsel. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Terus ngapa ibu buat laporan palsu? Dan pemirsa, selengkapnya sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Tri Wahyudi. Selamat sore, Pak Tri. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Tri, bagaimana awal mula pihak kepolisian mengetahui bahwa laporan yang dibuat ini ternyata palsu? Jadi betul sekali, Mbak. Jadi setelah menerima laporan, biasa SOP sudah diterima oleh unit yang memegang perkaranya, langsung dilakukan klarifikasi dan lidik terhadap pelaku. Di lokasi juga kita cek apakah ada CCTV di sekitarnya sesuai dengan jam yang dilaporkan oleh korban. Setelah kita cek dari CCTV memang tidak ada sama sekali kejadian sesuai jamnya, dan untuk korban sendiri kita tanya. Pertama beda, kita ulang lagi pertanyaan yang sama beberapa menit, berubah lagi. Kita cross check dengan suami dan teknis kita pemeriksaan, ini beda semua. Jadi ada kecurigaan kita bahwa ini awalnya kami menyangka itu modusnya asuransi ya. Karena motor tersebut masih proses leasing, kredit, tapi dengan jumlah yang kredit ini sudah masih banyak juga, saya rasa agak tidak pas juga untuk modusnya asuransi. Kita tanyakan, kita cek lagi, kita bawa ke TKP, kita ulang rekon sederhana bagaimana. Akhirnya dari situlah si ibu tersebut mengakui bahwa ibu tidak dicuri atau dia tidak kena begal, tapi motor itu dibawa lari oleh dia kenalan dari ibu tersebut yang dari medsos kenalnya. Baik, kapan tepatnya laporan dibuat oleh ibu ini, Pak? Laporan dibuat itu di tanggal 6 bulan September ini. Tanggal 6 bulan September, dari situ kita langsung proses, kita hanya TKP, kita cek saksi-saksi di TKP, jamnya, ya nggak ada yang sesuai semua. Nah, karena tempat itu jam 5 katanya korban ini masih rame, dan otomatis pasti ada yang lihat. Nah, jadi ada kejanggalan-kejanggalan itu yang kami curigai. Nah, ini kayaknya berbohong nih korban sama kita. Ada apa modus apa ini kan, ya alhamdulillah ibu tersebut mengakui bahwa
karena dia takut ketahuan oleh suaminya, motor itu hilang atau dibawa lari oleh pria kenalannya itu, sehingga dia ibaratnya ya udah nekat deh buat laporan polisi ke Polrestabes Palembang. Baik, setelah mengakui perbuatannya Pak, bagaimana kemudian nasib motor yang dibawa lari sekaligus dengan pelaku dalam tanda kutip teman pria yang membawa lari motor ini? Betul sekali, alhamdulillah untuk teman pria yang dari ibu tersebut, kami juga sudah di backup dengan Polda, Datlantas Polda Sumatera Selatan. Alhamdulillah berhasil teman pria yang di motor pun sudah sedang dikejar. Artinya sudah diklopkan dengan cerita si ibu, sudah sesuai ceritanya, sehingga saat ini kami pendalaman dan untuk si ibu sendiri, karena dia juga melaporkan secara keadaan yang tidak benar kepada kami, kita akan proses laporan palsu di kami. Dan untuk si penggemarnya si kawan prianya itu, kalau memang ibunya mau buat laporan penggelapan, otomatis kita akan terima juga. Baik, atas kasus laporan palsu ini apa pasal yang dikenakan dan ancaman hukumannya Pak? Kami bisa terapkan pasal memang agak menipis, 220 KUHP, 263 primernya, 266 juga bisa kita gunakan dengan ancaman di 4 tahun. 4 tahun penjara. Baik, terima kasih Kompol Tri Wahyudi, Kasat Reskrim Polrestabes Palembang sudah bergabung bersama kami di ini sore. Kita ke informasi lain, pemirsa, seorang selebgram di Denpasar, Bali ditangkap polisi lantaran siaran langsung tanpa busana dari sebuah aplikasi online. Pelaku yang merupakan pemandu karaoke beralih profesi lantaran tempat hiburan sepi selama pandemi COVID-19. RR, seorang selebgram di Denpasar, Bali, kini mendekam di rutan Polresta Denpasar usai diciduk polisi di apartemennya di Jalan Taman Pancing. Setelah diinterogasi polisi, RR mengakui semua perbuatannya, melakukan siaran langsung dari sebuah aplikasi online tanpa mengenakan busana. Pelaku juga mengaku sudah menjalankan aksinya selama 9 bulan dan meraup keuntungan hingga 50 juta rupiah per bulannya. RR yang merupakan pemandu karaoke beralih profesi lantaran tempat hiburan sepi selama pandemi COVID-19. Bahwa dia sudah melakukan kegiatan ini selama kurang lebih 9 bulan, ya. Per bulan keuntungan yang diperoleh 25 sampai 50 juta. Melakukan ini kenapa dan sementara faktor ekonomi. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. RR dijerat Undang-Undang Nomor 44 tentang pornografi serta Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Dari Denpasar, Bali, Aris Wianto, iNews melaporkan. Salah satu rumah warga di Bandung, Jawa Barat menjadi sasaran peluru nyasar. Proyektil peluru tajam menembus atap rumah dan mengenai perabot rumah tangga yang berada di dapur. Menurut pemilik rumah, sekira pukul 2 dini hari tadi mendengar suara keras dari dapur. Namun karena dikira kucing, pemilik rumah baru memeriksa pada pagi harinya. Setelah diperiksa, pemilik rumah mendapati atap rumah berlubang. Dirinya juga mendapati sejumlah perabot rumah tangga rusak serta menemukan satu proyektil peluru di wastafel. Hingga saat ini kasus peluru nyasar masih dalam penyelidikan petugas Polsekta Batu Nunggal. Pagi-pagi. Polisi terus menyelidiki kasus penembakan seorang ustadz di Tangerang, Banten. Tim Lafor masih menganalisa proyektil peluru yang ditemukan untuk mengetahui senjata yang digunakan pelaku. Polisi telah memeriksa 5 orang saksi dari pihak keluarga dan tetangga dalam kasus penembakan seorang ustadz di Tangerang, Banten. Namun polisi mengaku kesulitan menganalisa rekaman kamera pengawas karena kondisi lingkungan yang gelap. Sementara itu, tim laboratorium forensik tengah menganalisa proyektil peluru yang ditemukan untuk mengetahui senjata yang digunakan. Ya, termasuk juga beberapa alat-alat bukti yang lain, termasuk proyektil. Karena penembakan itu menembus, kemudian proyektilnya sempat menyasar ke pintu rumah si korban sendiri. Dari proyektilnya kemudian dari tim Lafor sedang menganalisa
untuk mengetahui senjata apa yang digunakan oleh pelaku ini. Sebelumnya peristiwa penembakan seorang ustadz terjadi di rumah korban di Jalan Nean Sabah, Kecamatan Pinang, Tangerang, Banten, Sabtu malam. Korban ditembak 1 kali dari jarak dekat hingga mengenai pinggang kanannya usai menjalani sholat maghrib di masjid. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi masih mengumpulkan bukti terkait viral dugaan aksi bunuh diri seorang pria yang disiarkan langsung melalui media sosial TikTok, termasuk adanya dugaan modus baru bahwa korban sengaja dibunuh. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus viral seorang pria diduga bunuh diri saat live di media sosial TikTok. Termasuk adanya anggapan dari pihak kuasa hukum keluarga bahwa korban sengaja dibunuh karena ada beberapa kejanggalan. Di antaranya video yang beredar hanyalah sebuah video editan atau potongan yang tidak lengkap. Hingga sejauh ini sudah ada 6 saksi yang diperiksa polisi, termasuk adik korban. Sedangkan lokasi kejadian di Rusun Jatinegara, Jakarta Timur hingga kini masih diberi garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Saat ini adanya modus terbaru kejahatan atau dugaan tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan aplikasi yang saat ini sedang hits di masyarakat. Dan beliau mendiang ini adalah seorang TikTokers yang sudah bergelut sekian tahun, dan seakan-akan di dalam potongan video tersebut masyarakat melihat bahwa ini adalah dugaan bunuh diri. Jadi sudah 6 saksi yang sudah diperiksa, tapi belum ada yang mengarah ke pembunuhan. Untuk teman-temannya sendiri Pak yang dituduhkan melakukan pembunuhan itu sudah diperiksa Pak? Sudah, termasuk adik kandungnya sendiri sudah diperiksa. Aksi gantung diri ini diketahui pertama kali oleh rekan korban yang menonton siaran langsung atau live TikTok korban. Namun hingga kini belum diketahui motif dari aksi gantung diri yang dilakukan oleh pria berinisial SS berusia sekitar 30 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, tugu sepatu raksasa yang sempat dipasang di 3 titik wilayah Jakarta dicopot. Pemasangan tugu sepatu dilakukan untuk menandai rangkaian Festival Kolaborasi Jakarta 2021. Tugu sepatu yang diletakkan di 3 titik di Jakarta telah dicopot. Instalasi yang dibangun oleh Disparekraf DKI bersama Jakarta Experience Board serta sejumlah pelaku ekonomi kreatif ini dipasang sebagai penanda mulainya rangkaian acara Festival Kolaborasi Jakarta 2021. Namun pencopotan instalasi tidak ada hubungannya dengan aksi vandalisme, melainkan karena jadwal pemasangan memang hanya sampai 19 September 2021. Sebelumnya salah satu tugu raksasa yang dipamerkan di stasiun BNI City Sudirman menjadi sasaran vandalisme. Pelaku mencoret-coret tugu. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sangat menyesalkan aksi vandalisme ini. Iya, tentu kami prihatin ya. Kreativitas itu baik dan penting, kami beri kesempatan seluas-luasnya bagi generasi muda khususnya untuk meningkatkan kreativitas ya. Namun demikian harus tahu tempatnya. Tugu sepatu itu ya bagian dari ikon kota Jakarta, jangan kemudian dinodai oleh vandalisme ya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengusut aksi tidak terpuji ini. Dari Jakarta, Bunga Cinka, Sigit Aryo, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo resmikan rumah susun Pasar Rumput Jakarta. iNews sore akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.